Zamannya sudah beda. Mosok Gen Z kok rono ning nggo Quran. Ya wagu. Gen Z iki nggo HP sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 126. Pelajaran lama ini pondasi PT UBS tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi PT UBS ini meneruskan apa yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 128. PT UBS sangat prihatin, sangat risau, sangat gelisah atas ketidakmampuan generasi sekarang memahami Al-Quran. Generasi yang sering mengabaikan sholat, generasi yang tidak memperdulikan keimanan. Padahal hidup di dunia ini hanya untuk mempertahankan posisi iman lewat amal dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya orang hidup itu bukan disuruh kaya, itu tidak. Orang hidup juga tidak disuruh nyambut gawe kenceng-kencengnya, itu juga tidak. Tetapi disuruh beribadah. Bentuk dari ibadah itu nanti kalau dicemplungi dunia tadi ya liyah tuakum ayyukum ahsanu amala. Nek wis masuk neng dunia, berlomba-lomba manusia itu siapa yang paling baik amalnya. Jadi PT UBS ini kepingin anggota yang ada di dalamnya itu ikut lomba untuk memperbanyak amal, bukan memperbanyak harta, bukan golek konco sak wae, bukan. Tapi secara pribadi panjenengan semua itu bisa menampilkan keimanan yang memadahi untuk menyongsong rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita prihatinkan itu adalah urusan keimanan, karena keimanan inilah yang nanti akan menyelamatkan kehidupan kita.
teknisnya tadi adalah ya tadi bagaimana kita berlomba-lomba untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi tadi sudah disinggung oleh Ustaz Opik bahwa kebaikan apapun itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak usah nunggu diulatke bose. Pokoknya kalau kita yakin itu baik, ya sudah dilakoni saja. Karena baik yang kita kerjakan ini akan balik ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Dan kita harus yakin keburukan yang kita ciptakan, keburukan yang kita jalankan, kita lakukan itu juga akan balik ke dirinya sendiri. Buh konangan bose, apa ora, tetap nanti menjadi karakter yang akan merugikan diri kita sendiri. Dalam ayat At-Taubah ini Allah menerangkan bahwa Nabi di dalam menjalankan misi itu mereka punya sifat azizun, penyantun, dan juga punya sifat harisun. Jadi kita di dalam menjalankan di PT UBS ini teknisnya itu harus ada rasa santun, harus ada rasa sayang terhadap keluarga PT UBS ini. Biasanya itu kalau senior-senior itu rada kemaki, jenenge ya bos palsu ya. Nek ketemu sama yang junior atau training atau part-time itu saenake udeli. Itu tidak boleh. Harus tetap mengutamakan santun, harus mengutamakan rasa sayang untuk orang-orang yang baru berlatih bekerja. Itu baru pas dengan pondasi PT UBS. Nenek petita-petiti ngebosi padahal nek gayane tok tak pentelengi ya mendelek gitu. Berarti ini bos palsu. Gaya nek raneng lu koyo yo. Tapi begitu nanti ketemu baru sing asli ya mengkeret. Itu berarti kelihatan tidak asli. Maka saya harap semua jajaran-jajaran yang senior harus mengutamakan sifat santun kepada juniornya. Sifat menghargai, sifat sayang terhadap orang yang baru belajar, orang yang mau masuk dunia profesional. Kemarin saya baru terima masih part-time ya, Mas siapa itu Mas Jafet Pak ya. Itu secara spiritual sudah cukup ya. Dia sudah hafal Quran kalau nggak salah 30 juz ya. Oh Mas apa dong? Mas Jafet mana? Itu kayaknya udah selesai deh. Mas Jafet 30 juz. Tapi rasa nyambut gawe, rasa boleh duit. Dalam arti yang profesional ya. Mereka baru mau belajar dunia nyata kerja itu seperti apa. Maka kan kita harus campurkan ya. Orang-orang yang punya spiritual bagus ini diselaraskan dengan yang profesional. Makanya kalau nggak tahu nanti kan gue semena-mena, padahal sebenarnya ini secara ini lebih dari bos-bosnya, lebih dari saya dan sebagainya. Maka kita di semua lini, di semua orang kita harus punya rasa santun, punya rasa sayang, tapi tetap disiplin. Nek salah ya dikatakan salah, sing bener ya dikatakan bener. Tidak boleh nek wis punya sesuatu yang lebih tinggi lalu seenaknya sendiri, tidak bisa. Tetap profesional, tetap profesional. Karena apa? Kita di dunia ini secara manajemen itu tetap butuh profesional.
Sedangkan spiritual itu sebagai remnya supaya kita itu nanti kalau tidak tercapai itu tidak kecewa. Kalau kita nanti keinginan kita yang terlalu tinggi dan tidak terlaksana itu ya santai saja. Tidak merasa waktunya terlalu sempit, timnya terlalu lemah dan sebagainya. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini spiritual yang bermain. Tapi secara profesional kita tetap harus berhitung. Contohnya sekarang yang kita perhitungkan, setelah Menteri Keuangan yang lama diganti yang baru, kita harus lihat gebrakan langkahnya apa. Yang paling menonjol sekarang ini kayak manajemen takmir yang benar. Kalau ada saldo kas yang besar, harus segera disalurkan. Nah, negara juga sama. Kemarin ada uang 498 triliun, sing 200 triliun dimasukkan ke pasar, walaupun lewat bank. Sebagian itu masih riba dan sebagainya, tapi itu kita abaikan dulu. Tapi poinnya bahwa pasar ini akan terus digelontorkan dengan dana. Pasar digelontori dana yang banyak, uang banyak yang mengalir di pasar, karyawan sudah mulai dapat duit, lalu dibelanjakan, kan hitungan ekonominya seperti itu. Hitungan ekonominya seperti itu. Jadi kembali lagi pondasi tahun kita di dalam rangka memperingati Maulid Nabi, bahwa Nabi itu sangat sedih. Kalau di PT kita ya sangat sedih dengan junior-junior kita, karyawan-karyawan kita itu yang belum memahami spiritual. Ini poinnya. Yang sudah jadi karyawan lama mungkin ya sudah bisa sedikit merasakan di PT UBS itu spiritual itu diperhitungkan. Yang mungkin di masyarakat orang kanggu, serah penting, sholat serah penting. Kemudian maca Quran kalah karo dolanan HP dan sebagainya. Zamannya sudah beda. Mosok genjet kok rono ning Quran. Ya wagu, gadget itu nggo HP sing apik, bisa aplikasinya komplit dan sebagainya, memorinya tinggi, gamenya juga aneka macam, jadi tambah. Kita punya standar yang berbeda. Anak muda, yo ngerti gadget, ngerasa oke-oke ya, oke kan nuntut kue lah. Tapi tetap pegang Quran. Yang kemarin saya sampaikan, kalau kita sudah yakin Allah itu sebagai sesembahan kita, kita harus istiqomah. Istiqomah. Karena dalam satu hadis ya, ini saya bacakan, teman saya dapat. Ini bagus sekali. Bahwa kita nanti dikatakan baik atau buruk. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Artinya kita dilabeli baik atau buruk itu tergantung setelah kita mati. Nah, isi urip itu bisa berubah. Mungkin Ustadz Opik yang sekarang penampilannya spiritual banget itu kan masih hidup ya. Suatu saat ditakdirkan bondone oke, wah iso balik. Awang sing menteri iso terduga korupsi gitu. Kurang apa juga, menteri itu anaknya Pak Kiai gitu. Lingkungan pesantrennya juga kuat. Isi doyan balungan tadi ada dalilnya. Islamnya oke, imannya tidak diragukan, kurangnya di desa. Hadis satu tadi masih kurang gitu. Cara mandek itu masih kurang. Sopo sing iso nglanjutke? Yo, hadis tadi masih ada satu. Siapa yang mau melanjutkan? Ya nek mikir. Ayo sopo sing suka Mas Haris boleh. Hadis ini siapa? Sing bisa melanjutkan. Tadi kan penjelasan mengenai Islam, iman, ihsan. Itu masih belum
masih koma. Mas Jawa bisa melanjutkan nggak? Al-Hidayah cukup. Familiar nggak dengan hadis itu? Nah, ngerungok kayak urung karuan ya. Mas Haris, hadis tadi bisa menjelaskan nggak penutupnya apa Mas? Bisa? Coba Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis yang tadi, itu sebenarnya ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua kalau nggak salah. Itu kelanjutannya kan tadi itu membahas tentang pertama Islam, yang kedua ihsan, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Untuk penjelasannya tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang dilanjutkan. Sebenarnya di sini juga ada penjelasannya. Apa itu iman? Sesudah dijelaskan tadi. Qala fa'akhbirni al-Islam qala anta abdullah. Penutupnya aja Mas, penutupnya. Penutupnya Allah wa Rasuluh a'lam. Jadi bukan sebelum itu masih ada satu lagi. Di sini fa'akhbirni, kabarkan tentang manis sa'ah, tentang hari kiamat. Sesudah sebelum hari kiamat. Pada pertanyaan, kan itu ini kan malaikat ngajari Nabi tentang 3 hal itu. Sebenarnya ada satu hal lagi. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi. Tentang hari kiamat. Nah. Jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi adalah tentang hari kiamat. Kenapa kata Nabi? Karena yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Tapi terus orang yang bertanya kemudian bertanya, satunya adalah ketika seorang Buddha kemudian dia menikah dengan hamba, apa istilahnya, dengan pak tuannya, kemudian punya anak. Jadi istilahnya gimana? Bacakan aja gimana? Ya udah dibaca aja. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Coba kabarkan kepada kami tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Jadi kata Rasulullah, orang yang bertanya itu lebih paham daripada yang ditanyakan. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Coba berikan tanda-tandanya, kabarkan kepada kami tentang tanda-tandanya hari kiamat. Qala antalidal ammah rabbataha wa antarul fufatal muratal alata li'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Salah satunya yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, ada orang pengembala domba, istilahnya orang miskin, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan rumah. Ya, makasih. Dapat hadiah ya Mas? Tak kasih 1 juta. Atur suwun Pak. Karo sedekah sak oke itu. Jadi hadis tadi itu sangat fundamental sekali. Bagaimana kita harus paham dengan Islam, paham dengan iman, dengan ihsan, dan yang terakhir dengan hari kiamat. Hari kiamat kita nggak tahu kapan kita terjadi. Tadi dijelaskan ada tandanya. Nek gue seneng bondo, seneng bangun rumah, salah satu unsur bondo. Seneng tuku mobil sing apik-apik, motor sing apik-apik, HP apik-apik, kena kabeh klambi. Kupluk wis sing larang kupluk 1 juta, padahal kupluk aku kon kok ibu iki regane kupluk piro, Bu? 70.000, 80.000. Nyatane ya iso dienggo apik ta. Itu berarti masuk, kalau kita kecenderungan kita itu ke sana. Itu sudah ada tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, anak kok senengane merintah karo wong tuane. Banyak loh sekarang ya. Simbahe maunya Febri, dia anak sing ngomong simbahe. Terus dia kurang tanggung jawab. Itu termasuk anak sing
memperbudak orang tuanya. Jadi ini hanya sinyal-sinyalnya. Masih berapa? 13 menit. Jadi kesimpulannya bahwa PT ini kepingin keimanan dan keselamatan tujuan hidup dari PT OBS kepada anggotanya itu terjaga. Sehingga amalannya itu yang paling penting dalam hidup ini ya amalan sholat. Lalu untuk memperkuat sholat harus didalami dengan Al-Quran. Syukur dengan hadis. Dulu pernah saya perintahkan atau bukan perintahkan, saya sarankan setiap karyawan itu punya hadis arba'in. Siapa sih wis duwe? Kalau dalam pesantren tadi Ustaz Taufik juga sangat meyakini, terutama ya di kalangan Muhammadiyah atau yang di luar non-NU itu ini kayak buku wajib, karena ini fondasi itu. Dibaca, saya nggak tahu paham apa enggak, itu nggak penting, karena yang memahamkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya kerentek belajar itu bukan dari saya, itu atas rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.